Dewa Medis Terkuat. Bab 315. Ketika Xiao Chen bergegas kembali ke kediamannya bersama istri dan anak-anaknya, telepon selulernya berdering. Xiao Chen menjawab panggilan dan mendengar suara Ku Qingying. Tuan Xiao, beberapa keluarga papan atas di kota sihir ingin berdiskusi dengan Anda tentang penjualan ramuan di kota sihir. Bagaimana menurut Anda? Xiao Chen berkata dengan tenang. Kalau begitu, biarkan mereka pergi ke Night Rose untuk mencariku. Ya, kalau begitu, aku akan memberitahu mereka. Setelah menutup telepon, Xiao Chen dan istri serta anak-anaknya segera kembali ke kediaman mereka, dan Zhang Xinyu segera maju untuk menyambut mereka. Tuan Xiao, Anda kembali. Mengapa kamu masih berjaga di sini? Begini, Tuan Xiao, ada seseorang yang ingin menemui Anda. Xiao Chen sedikit mengernyit. Saya tidak menyangka mereka bertindak secepat itu. Lalu, dia berkata kepada Liu Yunxuan. Yunxuan, bawa Zi ke atas dulu. Dia pasti tidur siang nanti. Aku akan memeriksa mereka. Bagus. Biarkan Liu Yunxuan dan putrinya naik ke atas, dan kemudian, di bawah pengawasan Liu Yunxuan, Xiao Chen perlahan-lahan datang ke ruang resepsi. Namun, yang membuatnya terkejut adalah bahwa pihak lain tersebut bukanlah orang-orang kaya di Shanghai, melainkan Wang Dalong yang ditemuinya siang itu, dan sekelompok master kaligrafi dari Kyoto. Melihat dia sedikit terkejut, Wang Dalong dan yang lainnya segera berdiri, membungkuk pada Xiao Chen, dan berkata sambil tersenyum. Halo, Tuan Xiao, Anda akhirnya kembali. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang ingin kalian lakukan padaku? Haha, beginilah. Tadi pagi, beberapa dari kami semua terkesan dengan kaligrafi Tuan Xiao. Kami sungguh-sungguh merasa bahwa kami kalah dengan kaligrafi Anda. Jika seorang kaligrafer hebat seperti Anda tidak dapat bergabung dengan asosiasi kaligrafi negara Yan kami, lalu apa gunanya kami tetap berada di asosiasi kaligrafi? Xiao Chen mengerutkan kening lagi. Jadi, apa maksudmu? Kami ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan asosiasi kaligrafi. Tidak tertarik. Xiao Chen menolak mentah-mentah. Hal-hal yang disebut sebagai karya sastra dan seni itu sama sekali tidak berguna baginya. Lagi pula, berdasarkan pemahamannya terhadap orang-orang yang mencari ketenaran ini, jika dia bergabung dengan mereka, mereka mungkin akan menghadapi masalah dari waktu ke waktu. Wang Dalong dan yang lainnya tidak menyangka bahwa Xiao Chen akan menolak tanpa memikirkannya. Tahukah Anda, banyak orang yang ingin bergabung dengan mereka. Tuan Xiao, kami tahu Anda sangat kaya. Namun, terkadang Anda membutuhkan ketenaran selain uang. Jika Anda bergabung dengan asosiasi kami, itu akan lebih membantu bisnis Anda setelah asosiasi kami dipromosikan dan diekspos. Sudah kubilang aku tidak tertarik. Zhang Xinyu, kau bisa menunjukkannya padaku sekarang. Melihat penolakan Xiao Chen yang berulang-ulang, Wang Dalong dan yang lainnya tidak dapat menahan ekspresi sedikit jelek. Namun, sebelum Wang Dalong sempat membuka mulutnya, seorang master kaligrafi mulai mengutuknya tanpa ampun. Kenapa kamu begitu sombong? Kami datang kepadamu untuk memberimu muka. Jangan bersikap tidak tahu malu. Bajingan! Zhang Xinyu berteriak dengan marah. Beraninya kau bicara seperti itu. Kau hanya seorang sarjana miskin, dan kau berani bersikap kasar kepada Tuan Xiao. Apa kau ingin mati? Sang guru mencibir dan berkata. Apa? Beraninya kau menyentuhku? Aku seorang profesor di Universitas Kyoto. Jika kau berani menyentuhku, percaya atau tidak, kau akan masuk penjara besok. Wang Dalong segera berdiri dan mencoba membujuknya. Pak Tuahu, kamu gila. Jangan main-main lagi. Aku tidak gila. Aku tidak main-main. Wang Tua, kau sudah melihatnya. Kami datang ke sini dengan niat baik untuk mengundangnya, tetapi dia bertingkah seperti orang biasa. Dia hanya seorang pengusaha. Di zaman dahulu, dia pasti orang yang rendah. Sekarang, kami telah memberinya kualifikasi untuk bergabung dengan kami, tetapi dia berani bersikap sombong. Aku merasa tidak enak jika tidak memarahinya. Zhang Xinyu mengepalkan tinjunya. Bajingan. Status Tuan Xiao sangat mulia, siapa yang memberimu keberanian untuk memarahinya? Guru Hu tampak bangga. Dia sangat mulia. Tidak peduli di era apapun, hanya orang terpelajar yang layak menjadi bangsawan. Dia hanya seorang pengusaha, bagaimana dia bisa menjadi bangsawan? Begitu kata-kata itu terucap, tiba-tiba terdengar tawa dingin dari luar pintu. Benarkah? Seorang profesor biasa berani bicara keras-keras di sini. Konyol. Waktu saya mengajar di Kyoto, saya heran di mana Anda memetik bawang. Ya, jika Tuan Xiao adalah orang rendahan,
maka di matamu, bukankah ratusan orang kaya di seluruh kota iblisku lebih buruk dari semut? Siapapun yang mempermalukan Tuan Xiao berarti menentang keluarga Lingku. Aku tidak tahu seberapa mampunya kamu. Mendengar suara ini, Wang Dalong dan yang lainnya tidak dapat menahan gemetar dalam hati mereka, dan pupil mata mereka tidak dapat menahan sedikit pun mengecil. Itu kakek Leng dari keluarga Leng di kota sihir. Dan kakek Ling dari keluarga Ling. Patriark keluarga Ouyang. Ya Tuhan, mereka adalah beberapa orang terkaya di kota sihir. Setelah orang-orang tua itu masuk, mereka melirik mereka dengan penuh penghinaan, mendengus dingin, lalu langsung menghampiri Xiao Chen dan membungkuk bersama. Tuan Xiao. Halo. Pada saat ini, bahkan Wang Dalong dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Dengan begitu banyak orang bersama-sama, bukankah itu cukup untuk membuat seluruh kota iblis gemetar? Dan semua orang ini datang untuk menemui Xiao Chen. Ya Tuhan, siapa sebenarnya Xiao Chen ini? Bagaimana dia bisa membuat begitu banyak orang kaya di Shanghai menghormatinya saat dia masih begitu muda? Setelah semua orang membungkuk, Xiao Chen akhirnya berbicara. Apakah kamu mendengar apa yang baru saja mereka katakan? Melapor ke Tuan Xiao, kami semua mendengarnya. Bagus. Aku tidak perlu menjelaskan lebih lanjut tentang cara melakukannya, kan? Jangan khawatir, Tuan Xiao, kami mengerti. Beberapa guru tua melambaikan tangan mereka, dan sekelompok pengawal dengan keterampilan bela diri bergegas masuk dari luar pintu. Mereka bergegas masuk dan langsung menarik kelompok master itu keluar. Baru pada saat inilah semua orang memohon belas kasihan. Tolong ampuni nyawa kami. Tuan Xiao, kami salah. Tuan Xiao, tolong ampuni kami. Namun sayangnya, Xiao Chen mengabaikan mereka. Hanya sekelompok badut. Tanpa menunggu suaranya menghilang, Xiao Chen duduk di kursi utama, bersandar pada sandaran kursi, sepasang matanya menatap ke bawah dari atas, bagaikan seorang kaisar, memandangi tuan-tuan tua yang telah datang. Tuanku bilang Anda ingin berbisnis obat-obatan. Semua orang mengangguk. Benar sekali. Tuan Xiao, kami sangat tertarik dengan bisnis obat-obatan, dan kami pikir kota ajaib juga membutuhkan seseorang untuk memimpin dalam mengambil alih bisnis obat-obatan. Xiao Chen menyipitkan matanya sedikit. Jika kecerdasanmu benar, kau seharusnya tahu bahwa guru besar kedua dari 4 guru besar bangsa yang akan menantangku berduel, kan? Bab 316. Perkataan Xiao Chen membuat suasana di aula tiba-tiba menjadi tegang. Semua orang saling memandang. Kami semua adalah rubah tua, jadi kami tentu mengerti apa yang dimaksud Xiao Chen. Tuan Xiao, jujur saja. Kami sudah memikirkannya sebelum datang ke sini. Lebih baik membantu seseorang yang membutuhkan daripada menambah-nambahi. Jadi, daripada menunggu sampai Tuan Xiao menang dan kemudian menyanjungnya, lebih baik berdiri di garis depan yang sama dengan Tuan Xiao sebelum pertempuran ini dimulai. Ini adalah taruhan antara beberapa keluarga besar. Sebuah pertaruhan besar. Jika kita menang, kita akan melangkah ke abad baru dan mengantar babak kemakmuran berikutnya. Jika kita kalah, kita akan kalah total. Meskipun kita tidak akan mati tanpa tempat pemakaman, mustahil bagi kita untuk mendapatkan kembali kejayaan kita saat ini. Sebab, saat itu, keluarga di bawah 2 orang terhormat, Azure Dragon dan Vermilion Bird, pasti akan melancarkan serangan ke kota iblis. Inilah ketidakberdayaan keluarga yang telah berusia seabad. Setiap kali terjadi bencana besar di langit dan bumi, jika Anda ingin berhasil, Anda harus membuat pilihan. Sekalipun Anda ingin menjauhinya, itu tidak mungkin. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Pemenangnya tidak akan pernah membiarkan predator lain hidup di tanahnya. Xiao Chen memandang semua orang yang hadir. Matanya yang tajam seakan mampu melihat tembus segala hal, membuat semua orang kaya yang hadir tidak berani menatap wajahnya. Setelah lebih dari 1 menit terdiam, Xiao Chen perlahan menarik kembali pandangannya. Itu menarik. Karena kau bersedia bertaruh padaku, Xiao Chen. Maka, dalam 5 hari, aku akan mengembalikan kepadamu 100 tahun kedamaian dan kemakmuran. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang terkejut, berdiri dan bersujud kepada Xiao Chen. Kalau begitu, kami ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada Tuan Xiao atas kemenangan besarnya. Kembalilah, aku perlu istirahat. Ya, tidak ada lagi omong kosong yang diucapkan. Mereka semua orang pintar. Saat Xiao Chen mengatakannya, mereka sudah tahu bahwa hak agensi untuk ramuan di kota iblis akan menjadi milik mereka. Semua orang pergi, dan Xiao Chen juga meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan ke atas. Akan tetapi, ketika dia sampai di tangga, dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti.
Di sudut aula, berdiri sosok anggun dalam gaun kasa putih. Matanya jelas merah karena menangis, dan ditambah dengan kecantikannya yang tak tertandingi, dia tampak sangat menyedihkan. Xiao Chen sedikit mengernyit, lalu berdiri dan berjalan ke atas. Pihak lain buru-buru memanggil, "Tuan Xiao, ada apa? Aku sangat merindukanmu. Jangan pernah pikirkan aku. Bagimu, aku hanyalah orang asing yang kau temui secara kebetulan. Paling-paling, aku hanyalah seorang dokter yang menyelamatkan hidupmu. Lagi pula, aku sudah punya istri. Tidak akan ada hasil apapun di antara kita berdua. Tapi Xiao Chen, aku benar-benar tidak tahu bagaimana mengendalikan diriku. Aku mencintaimu sejak pertama kali aku melihatmu. Xiao Chen, bisakah kau memberiku kesempatan? Bahkan jika aku hanya kekasihmu." Xiao Chen mengusap pelipisnya dan menjentikkan jarinya. Seberkas cahaya bersinar ke alis orang lainnya. Mata orang yang satunya menjadi linglung dan penuh kebingungan. Kemudian, Xiao Chen berkata kepada Zhang Xinyu, "Kirim dia kembali ke keluarga Ling dan beritahu keluarga Ling bahwa semua ingatan tentangku di benaknya telah terhapus. Mulai sekarang, tidak perlu menyebut-nyebut tentangku di depannya lagi." "Ya." Zhang Xinyu mendesah pelan, merasa kasihan pada Ling Ziqin. Sebagai wanita tercantik di kota sihir, putri dari keluarga Ling, jika dia tidak bertemu Xiao Chen, dia seharusnya memiliki kehidupan yang sempurna, bukan? Sialnya, dia kebetulan bertemu monster Xiao Chen. Orang ini benar-benar musuh bebuyutan para wanita. Siapapun yang pernah menjalin hubungan dengannya, meski hanya bertemu beberapa kali, bisa jatuh cinta padanya tak terkendali. Tidak mungkin, pria ini sungguh luar biasa. Ketika Xiao Chen naik ke atas, Liu Yunxuan tidak dapat menahan tawa anehnya dan berkata, "Sepertinya seseorang benar-benar sangat menawan." Xiao Chen meliriknya, "Jangan bicara omong kosong. Aku dan dia tidak ada hubungannya. Aku baru saja menyelamatkan hidupnya. Aku tidak berdaya karena dia jatuh cinta padaku." Liu Yunxuan berkata, "Oh," dengan nada sarkastis. "Lalu aku bertanya-tanya apakah Ku Qingying, Su Ruoxue, dan seorang guru taman kanak-kanak tertentu semuanya membuatmu merasa tidak berdaya?" Xiao Chen terkejut, lalu melirik Xiao Ziyi, yang langsung bersembunyi di bawah selimut untuk bermain dengan ponselnya. Jelaslah pengkhianat kecil inilah yang mengatakan sesuatu secara rahasia. Xiao Chen menghela napas panjang, lalu menggendong Liu Yunxuan ke tempat tidur, dan menepuk pahanya dengan keras. "Ah!" Liu Yunxuan tidak dapat menahan perasaan sedikit sedih, dan Xiao Chen mencubit hidung kecilnya. "Aku bilang padamu, jangan pernah meragukan suamimu. Aku sudah melalui begitu banyak kesulitan hanya untuk kembali padamu. Tidak peduli seberapa cantik seseorang atau seberapa besar mereka menyukaiku, aku tidak akan menyukainya." Liu Yunxuan mengangguk, kepala kecilnya bersandar di lengan Xiao Chen. "Xiao Chen, kamu pria yang luar biasa. Kamu luar biasa sebelumnya, dan kamu akan menjadi lebih baik lagi di masa depan. Aku tahu semakin banyak wanita cantik akan muncul di sekitarmu. Aku tidak tahu kapan pikiranmu akan berubah, tetapi aku tidak meminta banyak. Aku hanya ingin memiliki sedikit bagian dari duniaku sendiri di hatimu, dan jangan pernah melupakanku." Begitu dia selesai berbicara, dia ditampar oleh Xiao Chen lagi. Kenapa kau memukulku lagi? Karena pikiranmu selalu liar. Tamparan ini untuk memberimu pelajaran. Ingat, jangan katakan hal-hal itu lagi. Aku tidak akan pernah menyukai orang lain." Setelah berkata demikian, Xiao Ziyi pun diam-diam menjulurkan kepalanya dari balik selimut. "Ayah, aku juga hanya menyukaimu." Xiao Chen hanya mengambil bantal bulu di tangan dan melemparkannya. "Enyahlah. Kau gadis kecil berhati hitam. Jangan pikir aku tidak tahu. Kaulah yang melaporkannya." Dalam beberapa hari berikutnya, keluarga Xiao Chen aman dan sehat. Bagi mereka yang sangat peduli dengan stasiun ini, rasanya seperti seumur hidup. Setiap hari rasanya ujian masuk perguruan tinggi semakin dekat. Namun Xiao Chen, sang tokoh utama, tidak peduli sama sekali. "Setiap hari, saya hanya menemani istri saya berbelanja, berjalan-jalan di jalan, menonton film, dan bersenang-senang. Demikianlah hari demi hari berlalu dan akhirnya, hari pertempuran pun tiba. Pada hari ini, tepat setelah fajar, mobil-mobil mewah perlahan melaju keluar dari pintu keluar jalan tol Shanghai. Yang berbeda dari terakhir kali Xiao Chen datang, di antara mobil-mobil mewah yang datang kali ini, tidak terlalu banyak mobil mahal, dan kebanyakan dari mereka memiliki plat nomor berurutan. Beberapa plat nomor bahkan lebih berharga daripada Ferrari atau Rolls-Royce. Bersambung.